Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Nurhanifa dengan NIM 206045. Terbuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kurikulum. Di sini saya akan membahas tentang pengertian berdasarkan jenis, fungsi, dan komponen. Untuk yang pertama, pengertian kurikulum berdasarkan jenis. 1. Open kurikulum atau kurikulum terbuka, yakni guru atau pengajar memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuannya. Untuk yang kedua, closed kurikulum, kurikulum tertutup, yakni kurikulum yang sudah ditetapkan secara pasti mengenai tujuan, materi, metode, dan evaluasinya sehingga guru hanya tinggal melaksanakan saja. Yang ketiga, guide kurikulum atau kurikulum terbimbing, yakni kurikulum yang setengah terbuka dan setengah tertutup. Dengan kata lain, rambu-rambu pengajar atau guru sudah ditentukan dalam kurikulum. Akan tetapi, guru masih tetap diberikan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam teks. Selanjutnya, fungsi dari kurikulum. Adapun fungsi dari kurikulum yakni 1. Fungsi integrasi. Suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh serta diandalkan dan mampu berintegrasi di masyarakat umum. Untuk yang kedua, fungsi penyesuaian. Suatu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Fungsi diferensiasi, yakni suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pada setiap murid yang mesti dihargai dan dilayani. Fungsi persiapan, suatu alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya dan juga dapat mempersiapkan diri agar dapat hidup dalam masyarakat. Fungsi pemilihan, adanya suatu kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, yakni sebagai alat pendidikan yang dapat memahami serta mengarahkan potensi para siswa dan dapat memahami kelemahan dirinya serta memperbaikinya. Komponen kurikulum terdapat 1. Tujuan yang berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran, seperti kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, keterampilan, dan lain sebagainya. 2. Isi atau materi, berhubungan dengan berbagai macam aspek, termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. 3. Strategi pelaksanaan, yakni berkaitan erat dengan metode, pendekatan, dan peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 4. Evaluasi, berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian tujuan dan efektivitas suatu kurikulum dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan evaluasi ini dapat ditentukan apakah kurikulum ini dapat dipertahankan atau tidak, atau dapat diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya, Lisa Nurhanifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.